sesuatu yang dimuliakan Allah, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke suatu tempat dijadikan catatan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan suatu ladang ibadah buat kita semua, dan semoga menjadi penggugur atas dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada langkah yang akan menggugurkan dosa, yang menghilangkan dosa selain kita melangkahkan ke tempat yang dimana diadakan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diperkenankan diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah taala, dan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan segala amaliyah ibadah kita terhadap Allah tidak terlepas daripada keimanan kita, keyakinan kita. Karena dasarnya kita bisa melaksanakan kewajiban terhadap Allah, dasarnya apa? Dengan keimanan. Orang bisa melaksanakan ibadah puasa bukan karena kuat, bukan karena jago, tapi karena apa? Karena keimanan. Maka yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh untuk kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beriman. Karena banyak orang yang badannya kekar, yang badannya gagah, yang masih bisa lari kencang, tapi karena dasarnya tidak ada keimanan, tidak kuat untuk melaksanakan puasa, tidak bisa untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena keimanannya lemah, karena keimanannya kosong. Tapi ketika orang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun badannya kecil, walaupun lari juga sudah nggak bisa, sudah sakit-sakitan, tapi imannya kuat, keyakinannya hebat, masih mampu untuk melaksanakan puasa. Betul kan? Seperti anak-anak yang kecil, yang masih SD, kan kita takut-takutin, itu masih itu. Misalkan apalagi diberikan, misalkan nanti kalau kamu puasanya full 1 bulan, papa kasih hadiah, itu pada girang semua. Walaupun ada implik-implik, karena apa? Dasarnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam iman kita sudah pada tahu rukun iman itu ada 6. Kita melanjutkan cabang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Pertama, kita iman kepada Allah. 2, pada mana? 3, kitab-kitab Allah. 4, Rasul. Yang kelima, hari akhir atau hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan iman terhadap hari kiamat. Kita wajib percaya, wajib mengimani tentang hari kiamat dan apa yang terjadi ketika hari kiamat. Diterangkan oleh ulama, wal ba'su wal qadrul jalil wa jamina bi mahsarin fihi khalaiqu tahsar. Kita wajib mengimani, wajib percaya terhadap hari kiamat dan apa yang akan terjadi
dan ada ketika hari kiamat. Seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi hari kiamat, maka setelah hari kiamat itu ada kehidupan yang lebih abadi daripada kehidupan dunia. Apa? Setelah orang meninggal semua, malaikat meninggal, itu termasuk malaikat pencabut nyawa. Siapa? Malaikat itu Ijroil. Sama, karena setiap makhluk yang bernyawa termasuk malaikat itu akan mati. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Setiap perkara yang ada di muka bumi ini atau setiap makhluk yang bernyawa itu akan meninggal. Illa wajhah, anidah Allah, termasuk malaikat pencabut nyawa. Kapan matinya malaikat pencabut nyawa? Ya terakhir, setelah manusia habis semua, setelah Allah menghancurkan langit, menghancurkan bumi, setiap barang yang ada di langit dan barang yang ada di bumi hancur semua. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, ini seluruh makhluk sudah mati semua. Maka malaikat Jibril tengok kiri, tengok kanan, lihat atas, lihat bawah, gitu. Betul ya Allah, seluruh makhlukmu sudah meninggal semua. Apa kata malaikat Jibril? Gitu. Aku juga kan makhluk Allah, gitu. Gitu. Setiap makhluk Allah pasti akan meninggal. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, kamu juga makhluk. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu juga harus mati. Maka malaikat Ijroil itu siapa yang mematikan malaikat Ijroil, yang mencabut nyawanya malaikat Ijroil? Coba siapa? Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu supaya merasakan akan ketika orang dicabut nyawa, maka malaikat Jibril itu nyabut nyawa sendiri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Malaikat Jibril pun juga merasakan akan sakitnya ketika dikeluarkan nyawa dari tubuh kita. Jangankan kita ngeluarin nyawa, gitu, badan kita tergores sedikit aja sakit gak rasanya? Nyeri itu, nyeri aja, gitu. Apalagi dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tidak akan merasakan sakit ketika dicabut nyawa kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan ketika orang yang bertakwa terhadap Allah, ketika ia dicabut nyawa, maka seolah-olah ibarat ada adonan roti atau bolu, itu ada rambutnya, itu dicabut, gitu. Kerasa tak? Tidak terasa. Gitu. Karena apa? Karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ia dicabut nyawa, ibarat memasukkan suatu barang dari mulut, itu dibesot dari bawah, itu orang akan merasakan sakitnya ketika ia dicabut nyawa. Maka yang akan menyelamatkan terhadap diri kita yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wal ba'su wal qatl,
setelah kematian ada hisaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Fi mahsyar, setelah manusia mati semua, dunia sudah hancur, langit pun sudah hancur, semua manusia akan dihidupkan lagi, yaitu akan digiring ke alam mahsyar. Gitu. Maka fi mahsyar khalaiqu tursam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia di alam mahsyar, itu dari mulai umat Nabi Adam, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, tidak ada yang kelewat. Semua dikumpulin, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, yang beribadah maupun yang tidak beribadah, semua dikumpulkan di mana? Di alam mahsyar. Diterangkan dalam kitab ini, alam mahsyar itu suatu tempat yang dimana dikumpulkan seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai umatnya baginda Rasulullah SAW. Sampai kapan itu dikumpulkannya? Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menempatkan orang yang iman dan bertakwa, akan tempatkan di surganya Allah. Yang tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah akan ditempatkan di tempat yang dinisbakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka. Nah, di masa tersebut itu akan ketahuan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Nih, manusia sudah mati semua. Bahkan di mana tempatnya mahsyar itu diterangkan dalam salah satu kitab, tempat yang akan dijadikan alam mahsyar tersebut yaitu Padang Arafah. Sehingga jadi gambaran ketika orang berhaji itu dari seluruh pelosok dunia, dari seluruh rangkaian ibadah haji, orang ketika berhaji pasti akan kumpul di suatu tempat, baik sekalipun ia lagi sakit, akan dikumpulkan di mahsyar, yaitu di Padang Arafah. Kalau orang tadi haji kan kumpul di Padang Arafah. Yang masih, walaupun ia sakit berat, sudah mau sekarat, itu dibawa di Arafah, disebut dengan safari kubur. Semua dikumpulin. Apa tujuannya? Itu gambaran kita, gambaran hidup kita nanti juga ketika kita dibangkitkan dari kubur, maka kita akan berkumpul di alam mahsyar nanti. Makanya ketika orang bangkit dari kubur itu rupanya rupa-rupa macam-macam. Ada yang jalan pakai kaki, ada yang jalan pakai tangan, ada yang jalan pakai perut, ada yang pakai kepala. Tergantung amal kita waktu di alam dunia, tergantung amal perbuatan kita. Ketika orang amalnya baik, perbuatannya baik, dan wajahnya pun juga macam-macam, tergantung amal kita. Makanya Allah memberikan gambaran ketika orang sedang ada di tanah suci. Ketika kita benar-benar di tanah suci itu melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan kelihatan sifat aslinya manusia, sifat aslinya kita. Ini kalau orang lagi berhaji, ya, lalu berhaji, ketika menjelang Arafah itu akan kelihatan sifat aslinya orang. Kan gini, ketika menjelang tanggal 8 Zulhijjah itu semua jemaah haji dari penjuru dunia
itu akan ditarik ke Arafah pakai bis ya, pakai bis. Nah, yang tadinya misalkan orang satu kloter itu kan 440 orang. Biasanya kalau pakai bis 10 bis. Nah, ketika menjelang Arafah itu yang tadinya 10 bis itu dijadikan 5 bis, otomatis bertumpuk-tumpuk. Karena itulah prosesi ketika menjelang Ar-Rusna, Arafah, Mina, Muzdalifah, yang tadinya kita duduk satu orang duduk jemaah semua, tapi ketika menjelang Arafah itu yang tadi 10 jadi 5 bis, otomatis di bis itu 70, 80, yang penting kita ke bawah. Nah, disitulah sifat manusia itu, sifat kita ketahuan. Ada orang yang gini, kan kalau pemerintah itu atau ketua itu menganjurkan bagi jemaah yang masih kuat, yang masih muda, ketika mau bis berangkat ke Arafah, yang masih muda, yang masih kuat, nah, berdiri. Untuk ibu-ibu dan lansia ada dulu. Ada orang yang gini, masih muda, masih kuat, gitu kan. Kalau naik bis rebutan itu, ya otomatis yang muda itu paling apa? Paling duluan supaya dapat apa? Dapat kursi. Udah duduk nih. Ini ada yang tua, gitu. Ada yang pura-pura tidur gini gitu. Padahal dia tidak tidur. Gitu. Saya kebetulan pas waktu itu jadi ketua rombongan. Ini orang masih kuat, jadi begitu kata saya mungkin gak tidur. Ini orang gak tidur. Saya jebak aja, Pak, gitu. Bapak bawa makanan enggak? Padahal dia lagi gini gitu. Enggak, kita enak gitu. Pak, mohon, ini ada orang tua, dia berdiri gitu. Bisa ada Bapak kasih ini? Wah, gitu. Yai, saya juga bayar ke sini, gitu. Saya juga bayar, nah, gitu. Itu sampai istrinya datang, gitu. Pak, kasihan antum ini si kakek. Baik itu Bapak berdiri, tidak mah, gitu. Akhirnya siapa bertengkar sama istrinya. Nah, itu di sini ada orang yang tua, yang agak tuaan. Pak, udah aja duduk aja di tempat saya. Silakan saya berdiri. Kata saya yang ini yang masih muda, gitu. Ente banyak sabar, banyak istighfarnya, gitu tanya. Itu udah saya pergi ke depan, gitu. Begitu turun dari bis, udah sampai di Arafah, gitu. Morok lagi. Nah, saya tanya ke istrinya, Bu, si bapak itu di mana? Wah, pokoknya kalau di Indonesia itu kalau di rumah setiap salah sedikit marah, gitu. Dan sama saya anaknya juga yang paling kecil. Kalau misalkan marah itu takokin katanya. Jadi sifat orang itu ketika di Arafah itu Allah akan tunjukkan. Bahkan kata saya yang tadinya orang ini, wah, ada satu jemaah tapi kata saya ini mungkin orang kelihatan dari mukanya sudah serem, gitu. Tapi pas saya deketin, gitu, saya ajakin ngobrol, saya misalnya ajakan ini, ternyata sifatnya lebih lembut. Ada orang yang tampangnya biasa tapi serem, gitu. Itulah sifat wataknya manusia ketika nanti, jangankan di akhirat, di Arafah saja sudah ketahuan. Nah, begitupun di akhirat nanti, ketika orang bangkit dari kubur, ketika dihidupkan setelah kita mati, maka sifatnya orang itu beda-beda, tergantung amal perbuatan kita semasa jalan dunia. Makanya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta ketika kita dibangkitkan dari alam kubur nanti, kita minta kehidupan yang lebih sempurna daripada dunia, sempurna dalam jasad kita, sempurna dalam amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Teman kita akan tahu
misalkan ini si Fulan teman kita, kok begitu istilahnya? Karena apa? Kita akan ketemu sama keluarga kita yang walaupun matinya duluan dalam salah satu kita, walaupun orang sudah matinya puluhan tahun, walaupun keluarga kita sudah matinya duluan daripada kita, di alam mahsyar nanti akan ketemu. Karena apa? Karena di sana akan ada penghisaban antara manusia dan manusia. Gitu. Akan ada hisaban antara manusia dan manusia. Gitu. Sebelum Allah menghisab terhadap kita, maka kita sesama manusia pun juga akan ada hisaban. Gitu. Akan dipertanggungjawabkan seperti ini. Kita waktu di alam dunia, misalkan pernah memukul kucing sampai si kucing itu tidak bisa jalan. Nah, kalau kita bisa jalan, kan susah minta maafnya. Kucing minta maaf ya, karena kamu sudah nyolong ikan saya, karena kamu sudah nyolong bandeng saya, sampai digebukin, sampai pincang kucing. Di akhirat nanti kucing tersebut akan menghisab terhadap kita. Gitu. Ketemu nanti. Gitu. Bahkan kata ulama, jangankan hal kita memukul, ketika orang tersebut sakit karena omongan kita, itu akan ada hisabannya. Gitu. Sekarang kita lagi ngobrol, kita lagi bercanda, si Fulan tersebut gitu sakit hati karena omongan kita, itu akan ada hisabannya, kecuali ketika kita semasa di dalam dunia minta maaf terhadap orang tersebut. Bagaimana kalau kita minta maaf sama binatang? Kan lebih susah, makan kucing gitu. Kecuali kita urus, misalkan kita pernah mukul kucing sampai pincang tuh, nggak bisa jalan. Nah, supaya misalkan lama-kelamaan kasihan kucing nggak bisa jalan, gitu. Misalnya akibat perbuatan kita. Nah, misalkan kita rawat, kita urus, kita obatin sampai sembuh lagi, ya, pasti kucing tersebut apa? Itu memaafin kita. Tapi kalau ini mungkin sudah mukul, sudah ini, ya ada lewat itu kita tendang lagi, gitu. Itu akan ada hisabannya. Maka di alam mahsyar tersebut, gitu, itu kucing tersebut akan datang terhadap kita. Kata si kucing, nah, ketemu sekarang nih, kamu itu ingat deh, kucing akan diberikan bisa ngomong, karena al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Lisan kita nggak bisa ngomong. Siapa yang ngomong? Tangan kita, kaki kita yang akan menganggap otak badan kita. Kucing pun juga bisa ngomong nanti yang kita sakiti, kata si kucing gitu. Nah, kamu dulu sewaktu masih di dunia gitu, saya masih ingat betul saya salah, misalnya kata kucing ngambil ikan kamu, tapi saya sampai pincang, sampai nggak bisa jalan gara-gara dipukul sama kamu. Itu akan menghisap terhadap kita, dipukul lagi kita. Itu sama hewan, apalagi sama manusia. Maka kita dalam hablum minanas ada yang disebut halal bihalal. Apa halal bihalal itu? Menghalalkan perkara yang sudah halal. Kita minta maaf, kita mohon ampun, pastilah yang namanya kita sesama manusia pasti banyak salah, pasti banyak luput, pasti banyak dosa. Kalau diibaratkan kita banyak dosa, sama yang jauh apa sama yang dekat? Coba, kalau kita banyak salah, banyak lupa, banyak salah sama tetangga, apa banyak salah sama saudara
kalau yang salah sama tetangga, sama istri. Nah, kalau kita mantara biasa, misalkan kalau orang yang nggak biasa minta maaf sama istri, mau nggak? Ya, misalkan kita mau saling maaf-maafin sama istri kita, gitu. Nanti setahun sekali pas apa? Idul Fitri, ya, gitu. Tuh, karena antara biasa, ya, karena nggak biasa, itu istilahnya ketemu di jalan juga atau di masjid, itu cukup lah, ceritanya pas di rumahnya lalu, itu kan antara biasa, gitu. Atau ketemu di jalan. Jadi kalau kita nggak biasa minta maaf, nggak biasa saling maafin, jangankan sama tetangga, sama saudara kita, sama istri kita pun juga, istilahnya kalau kita nggak biasa malu itu, misalkan gini, itu ibu, mohon maaf ya, seandainya bapak banyak kesalahan, banyak dosa, ngomong dimaafin, ngomong ke kita, gitu. Atau sebaliknya istri pun kita, sama istri kita juga, kalau nggak biasa itu minta maaf sama kita, itu paling cuma salam aja, ngomong kagak, ini kagak, gitu. Karena apa? Nggak biasa itu. Begitupun anak kita juga sama. Maka ketika di akhir nanti, di alam mahsyar, sebelum Allah menempatkan kita di tempat yang lebih langgeng, maka Allah akan menghisab dulu terhadap kita. Istri akan menghisab terhadap suami, akan mendakwa, akan disidang dulu. Misalkan kata istri kita, ya Allah, saya nggak ibadah itu, nggak menutup orang itu karena saya mah tidak disuruh sama suami. Nanti panggil kitanya, benar gak kata Allah Subhanahu Wa Taala, istri kamu itu suka terbuka orang karena tidak diperintahkan oleh kamu sebagai suami. Misalnya kalau kita tidak melarang, tidak berdakwah terhadap istri kita, nah, takut nanti di alam mahsyar kita didakwah, yang makanya sekarang itu kita tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap istri kita, terhadap anak kita. Itu kita menyuruh untuk tertutup aurat, untuk bisa menjaga kewajiban sholat yang 5 waktu. Karena ketika didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita tidak sholat, istri kita tidak sholat. Ketika didakwa, ya Allah, saya sudah merintah anak saya supaya sholat dan 5 waktu. Ya Allah, saya sudah merintahkan istri kita untuk suka menutup aurat. Ya Allah, saya sudah memerintahkan istri kita jangan lewatkan sholat yang 5 waktu. Itu sudah gugur kewajiban kita. Maka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ada dakwaan terhadap kita. Tapi seandainya kita tidak menyuruh sholat, istilahnya cuek aja, biarin kita mah, gitu. Atau kita suka bosan, gitu. Paling nyuruh anak-anak, gitu. Lu sholat dulu, ketemu sholat, bapaknya lihat TV aja, gitu. Mana akan bisa nurut, gitu. Sok bayangin gini, gitu. Kita punya anak kita jangan pegang HP, jangan main HP terus. Itu sulit apa mudah? Gitu. Sulit, anak kecil saja sudah sulit disuruh untuk meninggalkan HP. Karena apa? Lihat bapaknya sama ibunya. Karena anak juga akan ngomong, bapak juga pegang HP terus, mama juga istilah main Facebook terus. Karena yang namanya anak itu akan melihat terhadap perbuatan bapaknya. Misalkan itu dalam segi dohiriyah, dalam segi batiniahnya, dalam ilmu batiniah
misalkan, kenapa misalkan kita itu sulit untuk mendidik anak kita? Ini dalam ilmu batiniah, dalam salah satu kitab sufi diterangkan oleh ulama sufi, ada salah satu keluarga yang datang ke salah satu ulama sufi. Itu, wahai Tuan Guru, saya punya anak saya itu sulit untuk diajak ibadah terhadap Allah. Kenapa alasannya? Kan saya suka sholat jam 5 waktu enggak ketinggal, zikir terhadap Allah tidak pernah ketinggal, gitu. Tolak ilmu saya tidak pernah saya tinggalkan. Tapi anak saya itu sangat sulit untuk diajak ibadah terhadap Allah. Kata si ulama tersebut, itu satu penyakit yang ada di keluarga. Kenapa anak kamu sulit untuk diajak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu, karena ibumu, istri kamu itu suka melalaikan ibadah. Karena apa? Karena anak kamu melihat terhadap ibunya, atau sebaliknya juga. Nah, maka untuk itu, walaupun misalnya kita suka sholat di bawah waktu, gak kelewat hadir kita di majlis taklim itu, tapi istri kita misalkan suka melalaikan terhadap ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti anak kita itu akan meniru terhadap ibunya. Atau sebaliknya, istri kita paling rajin, kita yang suka melalaikan, sama seperti itu. Maka kata ulama tersebut ceritanya, jika anakmu pengen seperti kamu, bisa berbakti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satu istrimu suruh dulu, gitu. Maka kata sini orang tersebut begitu pulang dari ulama tersebut, tanya langsung, gitu. Betulkah kamu suka melalaikan sholat? Bagaimana jawab si istrinya? Betul, saya ketika kamu berangkat ke masjid, ketika kamu baca Al-Quran, saya enggak baca Al-Quran. Ketika kamu berangkat sholat, gitu, saya tidak meninggalkan sholat. Atau saya juga sholat, tapi sudah mengakhirkan terhadap waktunya. Gitu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Kata istrinya, saya tadi sudah nanyain sama ulama, kata bahwa anak kita sulit untuk diajak ibadah itu karena kita sebagai orang tua lalai dalam ibadah itu. Maka setelah itu istrinya bertobat, istrinya rajin, maka anak pun tanpa disuruh oleh orang tuanya, dia mengikuti jejak orang tuanya, rajin sholat, rajin tolak ilmu. Karena apa? Karena lihat seorang figur baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Nah, itu salah satu contoh. Gitu. Maka misalkan kita nih, gitu, anak kita pegang HP terus, enak, gitu. Diambil HP-nya, kalau anak kita nangis, gitu. Karena lihat kita, gitu. Kitanya juga terus-terusan lagi, kita jadi terus-terusan lihat HP. Nah, gitu. Makanya ketika kita mencontohkan supaya anak kita rajin ibadah, supaya anak kita juga soleh, sama kita sebagai figurnya dulu. Kalau anak kita supaya rajin ibadah, ya kitanya dulu, gitu. Anak kita supaya pandai bisa baca Quran, kitanya dulu. Minimal kalau kita udah tua nih, nggak bisa baca Quran, supaya anak kita titipin anak kita, gitu. Ada solusi itu. Misalkan karena ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, kata saya, gitu. Ini bapak nggak bisa baca Quran, ibu kamu nggak bisa baca Quran, kamu harus bisa ya. Nah, misalkan gitu,
di tempat pengajian. Ketika anak kita bisa baca Al-Quran, maka kita sebagai orang tua itu investasi yang sangat berharga. Maka pahala ya kita sebagai orang tua akan kebahagiaan. Akibat apa? Karena anak kita bisa baca Al-Quran, berkat kita yang nyuruh, berkat kita yang ngajarin, berkat kita yang membiayain. Itu insya Allah pahala dapat buat kita. Nah itu akan ada hisabannya. Nah setelah istilahnya hisaban beres di alam mahsyar, persidangan itu istri sudah mendakwa sama suami, suami pun mendakwa terhadap istri, anak mendakwa terhadap orang tua pun juga mendakwa terhadap anak. Setelah sudah selesai persidangan, setelah selesai hisab antara manusia dan manusia, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan orang tersebut. Yang bagiannya ke surga ya akan masuk surga, yang bagiannya neraka akan masuk neraka. Wa bi anna marji'al muslimin li jalanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Orang yang berhak akan masuk surga, Allah akan masukkan ke surganya Allah. Orang yang berhak akan masuk neraka, Allah akan masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditafsir lagi, kalau yang orang muslim, walaupun dia masuk neraka, selaginya ada keimanan seperti iman, walaupun sedikit ada sinar keimanan, suatu ketika sudah habis dosanya, Allah akan angkat lagi dari neraka. Allah akan masukkan ke surga, tapi paling belakangan. Tapi paling belakangan karena apa? Karena sudah habis dosanya dulu, dimampirin dulu tuh. Maka yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah keimanan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah milik kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita, terutama kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diri kita, istri kita, keluarga kita, dan Allah selamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada rezeki yang barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuhizu biha dadana wa tufarizu biha qurbatana wa taqdi biha hawaizana min hawaizi dini wa dunya wal akhirah wa maslahatan wa manfaatan fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur